Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan syukur mari kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan rahmat, karunia maupun nikmatnya, baik itu nikmat iman, Islam maupun nikmat sehat, yang kita sebagai umat yang patut bersyukur padanya. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan pada baginda besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat beliau dari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Agung Permata dari kelas KPIB mata kuliah Tafsir Ayat Dakwah, yang dosen atau pengampunya Bapak Irfan Khoiri MPDI. Baik, saya di sini akan menjelaskan satu penjelasan tentang akikah bagi anak yang belum diakikahi orang tuanya. Sebelumnya, makna akikah. Akikah sendiri berasal dari kata bahasa Arab akikah, artinya dasar atau adalah rambut yang ada pada kepala bayi atau rambut bayi. Rambut yang terdapat pada kepala selain bayi bukan namanya akikah, tetapi disebut syar atau rambut bayi. Selain disebut akikah, juga disebut iqah dan akik. Ada beberapa pendapat tentang pengertian akikah, yaitu menurut jumhur ulama yang mengartikan bahwa akikah yaitu menyembelih hewan pada hari ketujuh dan dari lahirnya seorang bayi. Sedangkan menurut Abdullah Nasih Ulwan, akikah berarti menyembelih kambing untuk anak pada hari ketujuh kelahirannya. Selain definisi tersebut, Rasulullah menjelaskan pengertian akikah yang sabdanya dari Samurah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, setiap bayi tergadai pada akikahnya dan sembelih pada hari ketujuh, dan pada hari itu diberi nama atau dan dicukurlah rambutnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari beberapa definisi di atas, akikah adalah suatu rangkaian kegiatan merayakan kelahiran anak dengan menyembelih binatang yang dilakukan pada hari ketujuh, yang kemudian daging hasil sembelihannya tersebut dibagikan kepada fakir miskin. Itu sedikit pengertian dari akikah. Dengan demikian, intinya adalah mencukur rambut kepala bayi, itu pertama. Sedangkan memberi nama, yang ketiga menyembelih binatang. Kalau misalnya seorang anak laki-laki itu 2 kambing, dan untuk anak perempuan itu 1 kambing. Sedangkan hukumnya akikah menurut Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan dari Ummu Qaras Al-Kabiyah bahwa ia bertanya kepada Rasulullah tentang akikah. Ia bersabda, bagi anak laki-laki disembelih 2 ekor kambing, dan bagi anak perempuan disembelih 1 ekor kambing, dan tidak akan membahayakan kamu sekalian apakah sembelihan itu jantan atau betina. Bisa disimpulkan bahwa jika seseorang berkemampuan untuk menyembelih 2 ekor kambing bagi akikah anak laki-laki, sedangkan untuk 1 buah kambing untuk anak perempuan. Sedangkan hukum akikah yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Langsung ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang akikah. Yang pertama, ayat Al-Isra, surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wahfid lahuma janahal zulli minar rahmati wa qurabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka kedua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Itu beberapa ayat atau sebagian tentang akikah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, berlemah lembut kepadanya, berkasih sayang dan perhatian kepada mereka, selalu doakan ampunan dan rahmat untuk keduanya selama hidupmu, jika keduanya adalah orang yang bertauhid dan wafat di atas berdasarkan firman-Nya.
firman Ta'ala, tidak pantas bagi Nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Inilah makna dari firman Ta'ala, dan ucapkanlah wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagai mana mereka mendidikku pada waktu kecil. Dan dari materi saya, bagaimana dengan anak yang belum diakikiahi oleh orang tuanya. Jadi apabila orang tuanya dahulu adalah orang yang tidak mampu pada saat waktu dianjurkan akikah, yaitu pada hari ke-7 atau kelipatan 7, 14 atau 21 kelahiran, maka tidak punya kewajiban apa-apa walaupun mungkin setelah itu orang tuanya menjadi kaya. Sebagaimana apabila seorang miskin ketika waktu penerimaan zakat, maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, meskipun setelah itu kondisinya sudah cukup. Jadi apabila keadaan orang tuanya tidak mampu ketika akikah, maka akikah menjadi gugur karena ia tidak memiliki kemampuan. Jadi apabila pada waktu anaknya belum usia balik, pada saat itu orang tuanya belum berkemampuan atau tidak cukup, maka tidak disunahkan kepadanya untuk mengakikahkannya. Sedangkan jika orang tuanya mampu ketika ia lahir namun menunda akikahnya hingga anak dewasa, maka pada saat itulah anaknya tetap diakikahi orang tuanya sendiri. Adapun waktu akikah adalah hari ke-7 kelahiran, kemudian hari ke-14 kelahiran, kemudian hari ke-21 kelahiran, kemudian setelah itu terserah tanpa melihat kelipatan hari ke-7 hari. Sedangkan akikah untuk orang anak laki-laki di sini 2 ekor kambing sudah dijelaskan, boleh 1 ekor kambing, tidak kalau memberatkan, sedangkan 1 ekor kambing untuk orang perempuan. Jadi inti dari materi saya ini, hukum akikah adalah sunnah muakkad dan seharus tidak ditinggalkan oleh orang yang mampu melakukannya. Yang kedua, akikah bagi anak laki-laki abdulnya 2 ekor kambing, namun dengan 1 ekor kambing juga dibolehkan, sedangkan akikah bagi anak perempuan adalah dengan 1 ekor kambing. Waktu utama akikah yaitu hari ke-7, hari ke-14 dan hari ke-21, dan hari berikutnya tidak apa-apa. Akikah asalnya menjadi beban ayah selaku pemberi nafkah, itu intinya. Jadi akikah itu menjadi beban ayah selaku pemberi nafkah. Akikah ditunaikan dari harta ayah, bukan dari harta anak orang lain. Harta orang lain itu bukan dari untuk dia. Orang lain tidak boleh melaksanakan akikah selain melalui izin ayahnya. Jadi tidak boleh walaupun sudah diizin, minta izin dari orang tuanya. Apabila ketika waktu akikah orang tua dalam keadaan tidak mampu, nah ini tadi, maka akikah menjadi gugur walaupun nanti beberapa waktu kemudian orang tuanya sudah menjadi cukup. Sebaliknya apabila ketika waktu akikah orang tua dalam keadaan kaya, maka orang tuanya tetap dianjurkan mengakikahi anaknya meskipun anaknya sudah dewasa. Sedangkan ada beberapa Imam Asy-Syafi'i memiliki pendapat bahwa akikah tetap dianjurkan walaupun diakhirkan, namun disarankan agar tidak diakhirkan hingga usia balik. Jika akikah diakhirkan hingga usia balik, maka kewajiban orang tua menjadi gugur. Akan tetapi ketika itu anak punya pilihan boleh mengakikahkan dirinya sendiri atau tidak. Jadi akikah bagi anak yang belum diakikahi orang tuanya, lihat kondisi orang tuanya terlebih dahulu. Apabila pada saat ia umur atau hari ke-7 kelahiran atau kelipatan 7, 14 atau 21, ketika itu orang tuanya belum ada uang, maka ketika dia dewasa dia bisa mengakikahi dirinya sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.